Salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin, Bapak Ibu semua, para penonton YouTube. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Kali ini kita akan mengulik tentang satu hal yang baru, yaitu analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, yang mana pengembangan RPP cukup dengan satu halaman. Kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian analisis kebijakan pendidikan, kedua adalah pengertian Merdeka Belajar, ketiga adalah konsep penyederhanaan penyusunan RPP, keempat adalah prinsip penyederhanaan RPP, kelima kita akan mengambil contoh penyederhanaan RPP pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dan terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Analisis kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan, agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah apa yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Merdeka Belajar. Pengertian dari Merdeka Belajar banyak sekali yang mengartikan arti dari Merdeka Belajar. Pertama, ada yang mengartikan tentang Merdeka Belajar itu adalah bebas berekspresi, di mana guru dan siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pemikirannya, di mana guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran dan siswa juga bukanlah seperti kertas kosong. Pendapat lain tentang Merdeka Belajar adalah bagaimana guru, siswa, dan serta orang tua saling bekerja sama, saling bersinergi dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar adalah konseptual, di mana pembelajaran tidaklah terpatok pada dinas pendidikan ataupun kurikulum yang kaku semata, namun tetap mencapai esensi dari pembelajaran itu sendiri. Terdapat miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Banyak yang berpendapat pendidikan itu penting, namun tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Slogan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud tahun 2020, konsep guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar di Indonesia dipopulerkan dan digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Pak Nadiem Makarim di penghujung tahun 2019. Konsep Merdeka Belajar terdorong karena keinginannya menciptakan suatu belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Konsep dalam gebrakan Merdeka Belajar atau GMB terdapat beberapa konsep. Pertama adalah pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Pada tahun 2021 mendatang, Pak Nadiem berencana akan menghapus sistem UN dan digantikan dengan sistem yang baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep berikutnya adalah membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa dan berbudi luhur. Terdapat 4 pokok kebijakan baru Kementerian Pendidikan Budaya tahun 2020. Pokok yang pertama adalah UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua, USBN akan diserahkan kepada pihak sekolah. Ketiga adalah penyederhanaan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Keempat adalah dalam penerimaan peserta didik, sistem zonasi diperluas, dari artinya tidak terpaku pada zonasi tertentu. Konsep penyederhanaan RPP. Kita terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih arti dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat dengan RPP itu sendiri, yaitu adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau prediksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan belajar yang telah direncanakan atau tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan keluar daripada perkiraan. Langkah-langkah dalam kita membuat RPP, pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu silabus tematik. Kedua adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Ketiga adalah menentukan tujuan dari pembuatan RPP tersebut.
Keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima adalah penjabaran jenis penilaian. Keenam adalah menentukan alokasi waktu. Ketujuh adalah menentukan sumber belajar. Kita akan membandingkan RPP sebelum dan sesudah era Merdeka Belajar. Dasar hukum sebelum Merdeka Belajar adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang mana tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologi peserta didik. Sangat baik sekali. Tetapi jumlah komponen RPP terdapat 13 komponen yang sangat banyak sekali. Pertama adalah identitas sekolah, bahkan sampai 13. Dan terakhir adalah penilaian. Jumlah halaman dari RPP adalah 15 sampai 25 halaman. Apa berbedanya RPP sesudah Merdeka Belajar atau era Merdeka Belajar? Sesudah era Merdeka Belajar, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Budaya RI nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP itu sendiri. Tujuannya sangat simpel sekali, sangat baik, sangat simpel, sangat elegan sekali menurut saya. Menciptakan pembelajaran yang dapat dilakukan secara sederhana oleh guru sesuai dengan prinsip, efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jumlah komponen RPP di dalam sesudah era Merdeka Belajar hanya terdapat 3 komponen, berbeda dengan sebelum era Merdeka Belajar, 13 dan 3. Perbandingan yang cukup sangat signifikan. Kita akan lihat, pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua adalah langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan keterampilan abad 21 dan pendidikan 4.0. Sangat maju sekali. Ketiga adalah penilaian pembelajaran atau asesmen. Kita akan lihat prinsip penyederhanaan RPP, pertimbangan penyederhanaan RPP. Guru yang sering diarahkan untuk menulis rencana pelaksanaan pembelajaran sangat rinci, akibatnya kegiatan menulis rencana pelaksanaan RPP, pembelajaran atau RPP dengan sangat rinci tersebut menghabiskan waktu lebih lama. Alokasi waktu tersebut yang mana harusnya bisa difokuskan untuk persiapan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi prinsip penyederhanaan RPP itu pertama adalah penyusunan RPP harus efisien. Yang arti penyusunan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu. Kedua, penyusunan RPP harus efektif. Yang artinya adalah penyusunan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan. Efektif sekali tujuannya adalah apa? Ketiga adalah penyusunan RPP harus berorientasi pada peserta didik, yang berarti penyusunan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan peserta didik di kelas, sehingga meningkatkan niat belajar dari para peserta didik. Kali ini kita akan melihat contoh penyederhanaan RPP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana contoh rencana pelaksanaan atau RPP satu lembar dengan format resmi, Kemendikbud sesuai dengan edaran nomor 14 2019 sesuai prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Kita bisa lihat sangat jelas sekali, pertama ada tujuannya, kedua adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, terus pertanyaan apa, berikutnya siswa berlatih, praktek, mengerjakan tugas halaman buku, berikutnya tugas juga siswa mempersiapkan hal kerja kelompok individu, dan sebagainya. Dan terakhir adalah di bagian penilaian. Kesimpulan yang akan kita tarik dalam analisis kita pada hari ini, yaitu pertama berdasarkan konsep rencana pelaksanaan pembelajaran dengan format yang sudah ada selama ini dianggap bersifat kaku, sehingga kebijakan Merdeka Belajar dalam pemangkasan rencana pelaksanaan pembelajaran dari yang awalnya 13 menjadi 3 komponen dianggap lebih efisien dan efektif, yang nantinya guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kedua, penyusunan RPP harus memiliki dan memperhatikan prinsip utama, yaitu satu, efisien. Berarti penyusunan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan waktu dan tenaga. Kedua adalah efektif, ketiga adalah berorientasi pada peserta didik.
ketiga, kesimpulan kita akan ambil adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dianggap lebih efektif dan efisien karena guru menjadi lebih fokus terhadap penguasaan materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar juga diberikan waktu terhadap guru untuk istirahat serta mempersiapkan dan evaluasi pembelajaran dengan kualitas mengajar yang jauh lebih baik lagi. Keempat, penyederhanaan RPP dalam prakteknya tidak sesederhana yang ditulis dalam naskah kebijakan MB episode persatu, butuh satu gerakan yang cepat dan membumi agar dampak terdapat dirasakan langsung oleh peserta didik generasi milenial abad 21. Hal ini dapat dimulai dari guru yang kreatif untuk mencapainya. Mereka harus dilatih melalui pendidikan yang didesain dengan terprogram dan sistematis. Kelima, ungkapan bahwa kemampuan seorang untuk menghasilkan ide-ide inovatif bukan hanya sekedar fungsi pikiran atau teori, melainkan juga fungsi perilaku praktik yang benar adanya. Artinya dampak dari guru yang kreatif akan menghasilkan siswa yang kreatif pula. Baik, para hadirin sekalian, teman-teman YouTube sekalian semua, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu bagaimana kita penyusunan RPP cukup dengan satu halaman akan sangat baik sekali sehingga tujuan efektif, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat dirasakan sehingga setiap orang dapat dengan mudah untuk belajar dan memahami esensi dari pembelajaran itu sendiri. Sekian, salam sejahtera bagi kita, salam sukses.